Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa namanya? Jadi hari ini itu rencananya aku mau sharing, poster itu yang seperti apa sih yang apa namanya? Yang menurut aku sih ya secara komunikasi itu oke. Dan ini yang akan aku jadikan indikator buat melatih teman-teman semua. Jadi di sini biar fair, teman-teman juga tahu aku melatih itu indikatornya apa, targetnya nanti bisa teman-teman nanti bisa punya poster yang seperti apa untuk dilombakan. Nah, ini aku share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Pak Irwan? Sudah ya, oke. Ini aku full screen. Ini udah kelihatan pindah nggak ke slide berikutnya? Sekarang gambar. Ya, sudah Pak Irwan. Sudah ya? Oke, berarti aman. Oke, jadi ini materi saya tentang poster. Nah, ini adalah brief kita. Sederhana sekali briefnya. Jadi insya Allah posternya itu bisa bisa sederhana, bisa apa namanya, beban komunikasinya tidak berat karena pesannya hanya, sportivitas dan kreativitas mahasiswa di era siber. Nah, kalau di sini kan satu kalimat ini menjelaskan banyak hal ya. Pertama, mahasiswa. Berarti ini kan target audiens kita. Kita akan membuat poster edukasi, kita akan mengedukasi mahasiswa sebagai target audiensnya. Dan kalau lihat dari penyelenggara Dispor Seni ini dari universitas terbuka, berarti target audiens yang pertama adalah mahasiswa di lingkungan universitas terbuka sendiri, dan yang kedua, apa namanya, mahasiswa secara umum. Nah, kemudian di sini ada di era digital. Berarti ini kan mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang nih, yang berarti kan kalau mahasiswa aktif zaman sekarang itu tuh yang angkatan 2020 aktif ya, hingga 2020 ditarik mundur ke belakang, eee, 5 angkatannya sampai 2015 lah. Itu ya mahasiswa paling tua dan ini kan berarti adalah, apa namanya, mahasiswa kelahiran tahun, 2000 ya? 2000 Iya, ya. 97 sampai dua Ah, ribu satu. 97 sampai 2001, ya, dan ini kan lahir itu tuh teknologi internet udah bagus gitu loh. Jadi nggak lahir ya, tapi saat masuk usia remaja, itu internet sudah oke, dan teman-teman ini yang banyak menikmati internet. Jadi dan sekarang pun hidupnya teman-teman ini tuh lebih banyak mendapatkan informasi, terus berhubungan dengan teman, berhubungan dengan orang tua, bersosialisasi, bahkan tadi Mbak Aminah cerita pameran RPC pun digital sekarang. Beda sama zamanku yang motret masih pakai film, pameran ya berarti harus ngeprint, mounting, tempel di galeri. Sedangkan eranya Mbak Aminah udah jauh lebih keren dan semuanya digital. Nah, ini konteksnya kita akan ngomong. Jadi kalau di sini poster itu dibuat komunikasi langsung, kita sebagai komunikatornya akan ngobrol sama apa namanya, sama eh, mahasiswa yang dari digital, yang Gen Z. Nah, di sini ada dua isu, sportivitas dan kreativitas. Kreativitas ini konteksnya kita bikin yang paling umum ya, dan sportivitas nggak cuma lomba. Nah, apa namanya, kreativitas di sini tuh sesederhana bikin TikTok itu sudah kreativitas dari teman-teman, dan sekarang dimudahkan sekali dengan apa, kemudahan smartphone sebagai penunjang tools di era digital. Nah ini, kalau kata David Ogilvy, dia adalah salah satu ini ya, apa namanya, tokoh di komunikasi pemasaran di iklan dan PR. Big ideas are usually simple ideas. Ide yang besar itu biasanya ide yang sederhana. Nah, yang susah itu adalah bikin ide yang biasanya rumit jadi sederhana. Karena saat kita lihat masalah kreativitas atau isu tentang kreativitas di kalangan mahasiswa, itu banyak banget kan. Nah, kita harus bikin jadi simpel. Nah, ini.
Jadi ada 3 poin, 3 elemen yang ada di sebuah poster. Ini adalah poster iklan layanan masyarakat yang saya dapatkan di lomba Pinastika Advertising Festival. Jadi di sini ada kardus dengan banyak sekali tulisan donaturnya. Nah, pertama ada reason to believe. Jadi saat target audience kita, orang yang lihat poster, itu biar dia itu suka sama poster kita, itu harus ada koneksi antara poster sama kehidupanku. Nah, di sini ada reason to believe, alasan untuk mempercayai pesan di poster ini. Nah, kalau di sini reason to believe-nya itu adalah ini nih, kadang-kadang jadi kan sebetulnya kalau aku ngobrol, aku kebetulan kenal sama yang bikin. Jadi dia itu melihat saat gempa di Jogja tahun 2004, 2004 atau 2005 ya? 2006, 2006 dulu, 2006 ya? Iya nggak ya? Gempa Jogja 2006 ya? 2006, heeh. 2006 itu banyak sekali truk-truk yang ngasih sumbangan ke sini, jadi dari Indofood atau Unilever gitu ya, dia datang, truknya udah full branding, terus sehari sebelum acara pemberian donasi itu, jalan dari ring road sampai ke desanya tuh dikasih umbul-umbul semuanya. Jadi kan di situ riak banget ya, nyumbang, ya nyumbangnya banyak sih, tapi ya nggak gitu juga. Jadi kayaknya semua orang harus tahu kalau aku nyumbang gitu loh. Nah kemudian, dari fakta-fakta ironis seperti itu kemudian diangkat menjadi isu yang dibawa di poster ini. Nah, kalau ini konteksnya disederhanakan. Jadi ya standar nyumbang itu kan pasti sekotak Indomie toh. Nah, ini yang nyumbang banyak banget, walaupun sekotak Indomie ternyata orang-orang banyak, semuanya tulis di sini. Ya, kepada Yayasan Anak Jalanan Jogja. Nah, kemudian, eee, isu tadi, elemen yang kedua, stopping power. Jadi dibayangkan, poster ini tidak berdiri sendiri, yang namanya poster itu mesti ditempel. Nah, biasanya yang paling dekat di kampus, kan mahasiswa ya, di kampus itu kan berarti di, apa namanya, di papan pengumuman toh, dan itu kan begitu poster kita, ILM kita tempel di sana, poster kita akan bersebelahan dengan poster event, pengumuman wisuda, yudisium, pengumuman lomba-lomba lainnya, belum seminar, acara-acara workshop, semua tertempel di situ. Kalau poster kita nggak stand out, nggak punya stopping power, kekuatan untuk memberhentikan target audience, itu poster kita bakal lewat gitu aja. Nah, di sini stopping power-nya itu adalah biasanya sih kalau aku lebih suka mengarahkan ada sesuatu yang apa namanya, yang diplesetin, yang nggak biasa. Diplesetin dikit aja, ya kayak di sini, kotak sumbangan itu visual yang biasa. Tapi begitu apa namanya, donaturnya itu ada banyak banget ditempel semuanya, orang bakal lihat, "Ini posternya kok unik, kardusnya kok unik, kardus donasinya kok unik nih." Nah, baru orang baca pesannya. Jadi yang pertama reason to believe, itu yang kemudian diolah menjadi stopping power, terus kemudian, eee, saat orang udah, "Oke, aku udah lihat gambarnya nih, aku pertama kali lihat poster ini yang ditempel di antara poster-poster event kampus tadi." Kemudian dia ngelihat, kardus tapi kok banyak yang donaturnya ditulis semua, ini riak banget. Nah, terus kemudian, oke, orang udah paham sama visualnya dan merasa tersindir, "Oh iya, banyak juga ya orang-orang yang habis nyumbang, posting di sosial media, atau nyumbang tangan kanan, tangan kiri pegang handphone sambil selfie." Kan banyak sekali ya. Nah, terus muncul, orang-orang udah percaya sama poster ini. Terus aku harus ngapain? Nah, ini momen saatnya kita mengarahkan. Mulailah berkontribusi, ini namanya call to action. Jadi, apa namanya, arahan buat orang untuk merubah perilakunya, dari perilaku yang nggak baik menjadi lebih baik. Nah, di sini mulailah berkontribusi tanpa tendensi. Call to action ini tuh biasanya jadi poster, ya jadi pesan yang standar di setiap poster, hampir semuanya ada kayak gini. Kayak misalnya, poster, "Dilarang buang sampah di sini," itu call to action. Atau, eee, apa namanya, "Jangan mengemudi sambil menggunakan handphone." Itu juga call to action-nya. Makanya di sebuah poster mesti
ada call to action sebagai sebuah headline. Nah, elemennya sebenarnya cuma 3 doang itu. Yang pertama ada reason to believe, yang kedua stopping power, dan ketiga call to action. Habis ini kita bedah satu-satu ya. Nah, jadi gini, ini contohnya ada 2. Reason to believe itu bisa diangkat dari problem atau dari solusi. Nah, ini dua-duanya juga sama. Ini poster-poster yang aku temukan di Pinastika Advertising Festival. Jadi kalau reason to believe-nya ini kita angkat dari problem, contohnya yang pertama, poster ada anak jalanan lagi makan like-nya Facebook nih. Halo Mas Andi, selamat bergabung. Nah, di sini kita lihat yang diangkat jadi reason to believe-nya itu adalah fakta. Kalau kita sering banget loh, ada orang yang share di sosial media kayak sekarang gitu ya, butuh oksigen atau ada yang tahu informasi ambulan nggak? Kita nge-like doang, udah nge-like 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 nge-like. Cuma sosial media ngasih responnya nge-like 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 nge-like. Tapi nggak ada langkah nyata. Bahkan sesederhana kemarin di WhatsApp group, menurutku menohok sih. Jadi kan kita tahu ya di beberapa WhatsApp group hampir tiap hari beritanya berita tentang, duka cita semua. Dan kita mesti, mengucapkan innalillahi, terus kita doakan semoga husnul khotimah. Terus ada lagi nih, terus temanku yang posting pakai poster sih, sebagai seorang muslim, jangan cuma doain aja, tapi segera ambil wudhu, sholat ghaib. Nah, menurutku itu itu aku terasa menohok buat aku, dan itu fakta-fakta seperti ini yang kemudian diangkat. Itu kan masalah di masyarakat ya. Jadi tujuan kita bikin poster kan untuk merubah perilaku dari yang negatif jadi yang positif. Nah, ini di sini yang problem itu yang di sini yang diangkat tadi. Saat ada saat ada banyak sekali orang yang sharing tentang masalah atau tentang, eee, ngajakin donasi atau ngajakin do something, kita nggak pernah do something, cuma nge-like 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 doang. Nah, di sini kemudian diangkat jadi isu yang diangkat di sini. Oke ya, jadi ini reason to believe dulu ya, aku belum ngomongin call to action, aku belum ngomongin, stopping power. Tapi di sini sebuah poster, itu sebelum teman-teman ngide, bikin poster apa, sebaiknya cari dulu masalahnya apa, oke. Konteksnya apa dulu nih, harus 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 jelas. Nah, kalau di sini yang pertama, konteks itu bisa diangkat dari masalahnya. Yang kedua, konteks bisa diangkat dari solusinya. Nah, kalau di sini, yang kedua ini ada yang gambar logo BlackBerry, tapi kalau diperhatikan di dalamnya itu jadi kayak jendela-jendela yang orang saling bantu ya. Nah, di sini kita ngelihat kalau eee, efek positif dari media digital, itu orang jadi lebih mudah untuk gotong royong. Jadi kalau zaman dulu itu gotong royong ya kita harus keluar rumah, bawa arit atau bawa sapu terus bersih-bersih rumah. Kalau enggak, saya gotong royong mau, bersih masjid juga sama gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang gotong royong sambil rebahan, kita bisa gotong royong lewat Kitabisa atau, kita juga bisa kan biasanya tuh suka donasi lewat kris ya, terus tonton tinggal buka mobile banking, kemudian bisa berdonasi sambil rebah-rebahan di depan TV misalnya. Jadi, kalau yang sebelah kanan itu ngangkat reason to believe-nya dari aktivitas yang sudah terjadi, dari solusi. Oke ya, jadi untuk reason to believe, di sini sih biasanya kalau aku suka, apa ya, browsing-browsing sebelum bikin poster biar dapat konteksnya, itu biasanya tadi aku angkat dari problem-nya dulu atau solusinya. Nah, sekarang setelah teman-teman udah punya konteksnya, udah punya reason to believe-nya, saatnya kita plesetkan biar jadi tadi,
biar visual posternya ini tuh unik. Jadi tadi saat dia itu ditempel di apa namanya, di papan pengumuman, bersanding dengan poster-poster yang lain, poster ini tuh punya stopping power, punya kekuatan untuk menghentikan target audience dan kemudian dia lihat. Nah, plesetan yang pertama tadi problem. Problemnya kemudian diplesetkan jadi hal yang paling sederhana. Tadi ingat ya kata David Ogilvy ya, "Big ideas usually simple ideas." Jadi, masalah tadi kan yang kita dapat kalau yang dari kerdus ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar saat dia menyumbang sebuah atau memberikan donasi ke, apa namanya, ke lokasi bencana alam, itu biasanya heboh, pakai umbul-umbul, standar lah umbul-umbulnya itu mesti dari jalan besar hingga lokasi bencana alamnya tuh umbul-umbul banyak sekali. Ada spanduknya, truknya lagi di-branding full, bahkan di beberapa tempat bikinin acara dangdutan misalnya. Ini jadinya kan sangat teriak ya. Nah kemudian dari problem itu dibikin lebih sederhana lagi, visualnya yang paling sederhana dalam kehidupan yang paling kecil, kardus Indomie ini dengan banyak sekali tulisan yang donaturnya. Terus yang kedua, yang sebelah kanan, yang anak jalanan ini juga sama, ini berangkat dari attitude. Jadi kalau yang di sebelah kiri attitude-nya adalah kalau nyumbang itu jangan sampai tangan kirimu tahu. Nah, itu yang diangkat. Jadi biasa kalau kita nyumbang itu nyombong, nyumbang ya harus jadi ikhlas. Ada attitude yang dirubah di sini yang sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan, kita main keplesetan juga, eee, di sini tadi ya, kita melesetin reason to believe-nya, faktanya, kalau di Facebook, di Instagram banyak sekali aktivitas-aktivitas sosial atau orang-orang yang pada minta tolong di sana, kita nggak ngasih langkah nyata, cuma ngasih like doang. Ya itu coba divisualisasikan di sini, diplesetkan like-nya itu jadi kayak makanan. Jadi memplesetkan like di Facebook, itu jadi lawuh, jadi makanan buat anak jalanan. Nah ini, plesetan-plesetan ini yang bikin visualnya jadi unik. Dan yang ketiga, kita dapat reason to believe-nya fakta positif. Kalau di sosial media, banyak sekali gerakan-gerakan yang bergerak di sosial media. Nah, di sini kemudian diplesetin ke logo BlackBerry. Logo BlackBerry-nya dibuat jadi kayak rumah susun gitu, terus banyak yang nyumbang, banyak yang saling gotong royong di jendela-jendelanya. Jadi, eee, visual yang diplesetin ini penting agar poster kita stand out, agar poster kita punya stopping power untuk menghentikan target audience. Dan saat konteksnya kita bawa ke lomba, stopping power ini penting untuk menghentikan mata juri. Karena seleksi tahap pertama itu biasanya semua poster akan dipajang di lantai, semuanya dijajar, eee, apa namanya, penyaringan tahap pertama tuh yes or no, yes or no. Udah juri tidak akan melihat lama, dia cuma menyapu, set, ambil, nanti tiap juri disepakati ngambil cuma 10 10 10 doang gitu ya. Udah 10 ada 3 juri 30, nah 30 ini baru nanti didiskusiin. Nah makanya poster kita itu harus punya stopping power dulu untuk tadi, saat ini dijajarin di lantai bareng sama poster-poster kontestan lainnya, dia punya, stopping power. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Nah ini aku mau ngobrol sama teman-teman dulu ya, kita diskusikan dulu di sini. Silakan Mbak Aminah mau diskusi bareng juga boleh. Oh iya, baik Pak Irwan. Oke, Mbak Nabila, Mas Andi silakan. Jadi pertama di sini, menurut teman-teman, ini, reason to believe-nya positif atau negatif? Problem atau solusi yang diolah di sini? Beli satu produk dalam negeri apapun, gratis satu lapangan pekerjaan baru untuk satu orang Indonesia. Untuk orang Indonesia, berlaku sampai selama-lamanya, sebarin ke teman-temanmu. Ini yang diangkat apa namanya, reason to believe-nya dari problem apa dari solusi?
Konteksnya beli produk dalam negeri. Dari mungkin dari solusi. Betul sekali Mbak. Ini dari solusi. Oh iya, kenapa Mbak dari solusi? Lihat dari mananya menurut Mbak Nabila? Oke. Apa namanya di sini ya? Fakta yang muncul beli satu produk dalam negeri apa saja gratis satu lapangan pekerjaan baru untuk orang Indonesia. Dari manfaat, betul dari solusi. Nah, sekarang ini yang kedua. Udah kelihatan belum? Ada cowok pakai boxer. Di sini pahlawan sejati, bangga dengan produk dalam negeri. Terus di atasnya ada tulisan hampir semua bahan baku kostum superhero diekspor dari Indonesia. Salah satunya adalah kostum Kapten Amerika. Dan makanan dengan gizi terbaik di dunia. Oke, ini tadi diangkat dari problem apa dari solusi? Dari problem kan, Mas? Iya betul, dari problem Mas. Karena ini ya apa namanya? Banyak orang Indonesia nggak tahu. Nah ini, di sini ada 2 buah apel. Terus di bawahnya melakukan tindakan sederhana dengan memanfaatkan produk lokal dapat mengurangi emisi karbon dioksida, karbon penyebab pemanasan global. Solution itu, Pak. Solution. 2 di sini, Mbak. Ini modelnya komparasi. Oh iya. Ya, 2 nggak apa bener. Solusi ada yang bawah. Yang bawah solusi ya. Yang apa namanya pakai produk lokal. Yang atas problem. Oke, jadi teman-teman udah kebayang ya. Nah, terus ini lagi nih. Nah, kalau di sini apa namanya yang diplesetin apanya nih? Yang di sini faktanya tadi ya. Kalau kita beli produk dalam negeri, ya kita membeli apa namanya? Kita memberi rezeki ke pekerja di Indonesia. Terus diplesetin jadi gini deh, ini kan diplesetin jadi poster ini ya. Diplesetin jadi poster diskon. Terus yang kedua ini Kapten Amerikanya diplesetkan itu jadi kondisi seandainya Indonesia memboikot Amerika. Kita memboikot Hollywood. Para superhero itu nggak bakal pakai baju. Karena kostumnya bahannya dari Indonesia. Terus yang ini, ya tadi, ini diplesetkan jadi tadi ya superhero-nya nggak pakai baju. Karena diboikot sama Indonesia. Terus kalau yang ini, apa namanya, diplesetkan jadi komparasi. Jadi apa? Diplesetkan jadi komparasi infografis. Kan ya infografis mesti sebetulnya ikon-ikon kayak gini toh. Nah, sekarang ini. Ini reason to believe-nya problem apa solusi? Di sini monggo, ini menurut teman-teman reason to believe-nya dari problem apa solusi nih? Kalau saya melihatnya ini dari problem, Pak Irwan. Iya betul sekali. Iya betul, ini dari problem. Jadi ini terus problem ini kan diplesetin jadi ini ya alfabet buat anak-anak baca.
Nah, ini menariknya memplesetkan ke alfabetnya karena isunya putus sekolah toh. Jadi, eee, diplesetkan ke visual-visual yang biasa dilihat sama anak-anak kalau mau belajar. Dan ini konteksnya udah jadi kayak ya emang anak jalanan, kalau misalnya dia di jalanan, wawasannya ini yang dia lihat, yang dia tahu. Nah, sekarang kita mulai nih. Apakah di apa namanya, emang ada masalah apa nih di sportivitas dan kreativitas mahasiswa? Kok sampai perlu dibikinin poster edukasi? Oh, ternyata ada banyak sekali masalahnya di sini. Ini dari yang sebelah kanan dulu aja ya. Ini dari liputan6.com. Jadi ada mahasiswi yang nge-Zoom untuk ujian karena dia nggak tahu, dia bikin kepean. Seperti ini. Kreatif sih, tapi nggak sportif. Terus yang tengah, ketahuan pihak kampus. Jadi ini ada mahasiswa yang nanyain soal UTS-nya di Brainly. Delalah ketahuan sama kampusnya. Akhirnya diancam. Nah, di sebelah kiri ada komentar di Twitter, itu ternyata ada yang lebih senior lagi. Jadi di sini intinya sih 2 orang ini tuh, "Mbok kalau atau kalau browsing itu jangan tanya di Brandy lah, udah mahasiswa nyari jurnal sekalian." Kan lebih banyak dan lebih lebih apa namanya, jawabannya lebih akurat daripada tanya di Brandly. Nah ini jadi, kita bisa bawa dari yang sederhana gitu ya, yang paling dekat sama mahasiswa di saat pandemi, apalagi pandemi sekarang kan memaksa kampus-kampus untuk, eee, membuat perkuliahannya secara online ya. Nah ini aja udah ada 3 masalah yang muncul, masalah tentang sportivitas dan kreativitas tadi. Dan ini masih ada banyak lagi nih, apalagi misalnya konteksnya dibawa ke teman-teman yang tugasnya itu bikin karya, kayak teman-teman di komunikasi, teman-teman di teknik, atau di penyiaran Islam itu sama, atau pertanian juga sama ya, ada beberapa mata kuliah yang tugas UTS-nya itu tuh bikin karya, karya produk gitu ya. Nah itu juga sangat rentan ini untuk plagiat, untuk membajak, atau untuk tapi kalau di sini perlu sama-sama plagiat, antara plagiat niru plek-ketiplek sama ngambil idenya doang beda ya. Kalau menurutku sih ngambil idenya doang nggak apa-apa, idenya tapi ya. Cuma eksekusi dan segala macamnya beda. Tapi yang parah itu kan ambil plek-ketiplek cuma ganti nama doang. Nah, jadi kalau ngambil ide doang kan lebih ke amati tiru modifikasi toh. Nah ini, apa namanya, teman-teman bisa coba gali dulu, tadi mau nyari problem apa nyari solusi, itu dari, kreativitas mahasiswa di era siber. Nanti sportivitasnya di sini tuh tadi lihat, kreativitas mereka tuh source-nya fair apa enggak nih, cara mengerjakannya fair apa enggak nih. Jadi konteksnya nggak cuma dibuat lomba ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Nah, jadi ini kalau aku simpulkan, ada 3 elemen yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, reason to believe. Itu kalian monggo, ini yang mau kalian angkat dari problem atau dari solusi. Kemudian, reason to believe ini diplesetkan jadi stopping power. Dan yang ketiga, eee, bikin call to action-nya. Jadi, arahkan, ubah perilaku mereka menjadi apa. Nah, kalau dari sini kan tadi, dari yang nyumbang itu nyombong, jadi nyumbang itu harus ikhlas. Mari berkontribusi tanpa tendensi. Nah, saat nanti bikin call to action, buatlah dengan kalimat berima. Itu lebih enak untuk dibaca. Jadi kayaknya boleh berkontribusi tanpa tendensi. Kalau lihat yang atas tadi, ini juga berikan aksi jempolan, bukan sekedar bukan jempolan nggak berima nih. Yang sebelah sini ya sebenarnya.
Nah ini, maksimalkan aplikasi untuk saling memberi solusi. Ada rimanya, jadi di kalimatnya juga enak untuk dibaca. Oke teman-teman, apa namanya, dari sini adakah yang mau ditanyakan? Atau sudah aman nih? Kalau udah aman,